ketika ia sedang sedih karena kesulitan, ketika ia sedang sedih gak ada jalan keluar, datanglah kepada kita, ya, kepada saudara-saudaraku semua yang ada di sini. Nah, dengan datangnya mereka, akhirnya mereka, orang-orang yang sedih jadi gak sedih, orang yang sedih jadi bahagia, orang yang sedih menjadi tersenyum, dan kita lebih tersenyum. Kita lebih bahagia. Ketika kita melihat orang bahagia di hadapan kita, kita jauh lebih bahagia. Nah, begitu. Ya, insya Allah jauh lebih bahagia. Karena bahagia itu mudah ketika kita bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan siapapun. Ya, kita bisa tenang ketika kita bisa menenteramkan siapapun. Maka itu, apa yang dikatakan oleh Allah, sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, sampaikan dulu ke dalam diri kita. Ya, saya Arif Budiman. Nama saya Arif Budiman. Saya sering menasehati diri saya, Arif Budiman, oleh Arif Budiman. Bingung nggak? Bingung, Okta, kamu pernah menasehati Okta tidak? Atau kamu, Okta, sudah mengenal Okta belum? Nah, gitu. Insya Allah. Jadi kenali dirimu itu memang harus. Mengenali siapa saya, siapa diri saya, kemana saja saya berjalan. Ya, kemudian berapa banyak dosa saya. Saya yakin saya pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan saya hafal dan saya ingat. Tapi saya juga banyak melakukan hal-hal yang baik. Saya pun insya Allah ingat. Nah, itulah belajar. Maka ketika kita belajar mengaji diri, mengkaji diri, memperbaiki diri, kemudian Allah ajarkan ya untuk bisa mengatasi diri sendiri, terus mengatasi dulu diri sendiri, ya, introspeksi diri, betul, ya. Kemudian kalaupun belajar itu entah Al-Quran, mengaji, memahami, nasihati diri kita oleh Al-Quran. Jangan dulu nasihatin orang lain, ya. Kalau kita misalkan nasihatin soal keluarga, berceramah, berdakwah tentang keluarga, istri harus begini, anak harus begini. Begitu pulang di rumah kita, istri dan anak-anak nggak seperti orang lain yang kita nasihati. Sebelum nasihati keluarga orang lain, nasihati dulu keluarga dirimu sendiri. Gitu, ya. Jadi percuma, orang itu hebat, orang itu belajar sekolah sampai ke S3 di Oxford, S3 di Harvard University, tetapi dia tidak bisa mendidik dirinya, tidak bisa mengajarkan keluarganya, atau gagal dalam keluarganya. Jangan cerita mengajarkan orang lain. Ya, nah gitu. Masih naik turun guru ya, Allah istiqomah. Oke, yuk belajar lagi. Kalau kita punya kesalahan masa lalu, it's okay, gak usah khawatir. Manusia itu memang tempatnya salah. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Ghafurur Rahim. Dan insya Allah Allah akan menuntunnya. Ya, dengan kita bertobat, Allah bangga sekali kepada hambanya yang bertobat. Kemudian kita perbaiki diri kita. Ya, perbaiki semuanya. Insya Allah nih, kalau misalkan sekarang saudaraku ini semuanya yang memiliki sakit-sakit yang dihafal, memiliki sakit-sakit yang maksudnya dihafal itu dikenal ya. Oh, saya sakit di bagian punggung. Oh, saya sakit suka di kepala bagian kiri. Itu kayak gitu-gitu deh. Pokoknya ingetin aja sakit yang kamu rasakan di daerah mana saja, kamu pasti misalkan memilikinya gitu loh ya. Nah, kalau misalkan punya, misalkan ya, nah ketika Allah ajarkan bagaimana caranya, contoh adalah saya tadi ya, simple. Kenapa saya mengajarkan di sini untuk membaca terus 9 karomah Al-Fatihah, ya, agar Al-Fatihah yang kita baca ini suatu saat akan menjadi sebuah Al-Fatihah yang berkualitas. Karena kita sering mendoakan orang lain, oke? Sering mengamalkan kepada orang lain, ya, membacakan doa-doa untuk orang-orang, terakhir untuk diri kita, ya. Nah, kemudian Al-Fatihah itu akan semakin kita amalkan, akan semakin berkualitas. Nah, bukan soal banyak bacaannya, bukan. Ribuan kali, ratusan kali, bukan. Tapi soal kualitas
kuantitas and kualitas ini sesuatu yang berbeda. Ya, maka itu insya Allah ya, Bismillah, dengan kualitas kita semakin meningkat, ya insya Allah akan semakin mahal. Maka awali dulu ketika kita memiliki ilmu, nasihati diri kita sendiri. Nasihati diri kita, kemudian ajarkan diri kita. Saya ngomong begini nih. Saya ngaca di depan kaca. Wahai Arif, ingat Allah. Hari ini harus berzikir. Ingat Arif, hatimu harus berzikir. Lisanmu harus berzikir. Pandanglah kebesaran-kebesaran Allah. Nah ini kalau mungkin orang lain melihat saya ini kayak orang gila gitu. Ngomong sendiri, padahal saya tidak ngomong sendiri. Saya sedang mengajarkan diri saya. Satu, ya. Nah, kamu mungkin baru kali ini kali ya mendengar ilmu ini. Yang kedua, ketika malas. Kalau sakit biasanya agak malas. Kemudian dari sakit, kemudian imun. Imun tahu kan imun? Imun itu akan turun. Ya. Kemudian bawaannya pengen tidur. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, misalkan kondisi yang hal-hal kecil aja. Nah, untuk bisa menyemangati atau boleh orang bilang namanya apa? Menasehati dan menumbuhkan giroh, menumbuhkan semangat. Ya, contoh. Ini Masya Allah ya, kalau misalkan ada sakit kaki jalan itu sakit. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menyembuhkan? Ini contoh kecil aja. Kalau kita sudah sering berzikir, ya, katakan sama diri kita, ke dalam diri kita. Wahai kaki hamba, Allah tidak menciptakan kaki ini untuk sakit. Oke. Mbak Tia lagi sakit kaki ini. Mbak Tia praktekkan aja ya. Ya, tadi yang sakit kakinya, katakan saja oleh dirimu. Allah tidak menciptakan kaki hamba untuk sakit. Maka sembuhlah. Bangkitlah. Itu tiba-tiba ada sesuatu semangat yang besar sehingga kita punya power. Bangkit kemudian berjalan. Itu Masya Allah, sakit yang kakinya tadinya sakit itu bisa hilang dengan sekejap. Ya, tapi ya artinya semuanya kembali kualitas juga berpengaruh ya. Ya, kualitas doa maksudnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang saat itu memang belum misalkan belum langsung, ya sabar. Di sini butuh kesabaran. Kemudian ada tangan kita yang kedua. Tangan kita juga bisa sambil menyebut nama Allah, kita pegang-pegang kaki kita yang sakit sambil terus menterapinya. Kemudian kalau memang terjadi ada interaksi dari pengobatan tadi menjadi mual dan muntah, nah insya Allah. Nah dari situ juga menjadi sesuatu cara Allah ya mengajar kita untuk membereskan masalah yang kita rasakan. Ya, nah gitu.